Lembaga tinggi negara adalah sekumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia, di mana lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara. Selain itu, lembaga tinggi negara merupakan institusi-institusi negara yang secara langsung diatur dan diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tinggi negara itu bisa dibagi sebelum amandemen sama sesudah amandemen. Sebelum amandemen itu ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedudukannya MPR itu sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas dan wewenang MPR sebelum amandemen itu ada di pasal 3 sama pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada menetapkan Undang-Undang Dasar, yang kedua itu ada menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan yang ketiga itu ada memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Kedudukan, tugas, dan wewenang tersebut telah menjadikan MPR memiliki posisi yang sangat menentukan dan penting dalam dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas, dan wewenang inilah yang memberikan otoritas MPR untuk membentuk ketetapan-ketetapan MPR yang sejak tahun 60 sampai 2002 itu ada 139 ketetapan. Terus yang kedua itu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR ini tuh sebelum amandemen itu dia belum ditempatkan secara proporsional sebagai lembaga perwakilan rakyat. DPR ini tuh lebih ke partner kerjanya presiden yang dilihat sebagai lembaga pelengkap dalam sistem demokrasinya di Indonesia. Baiklah, sekarang adalah lembaga kepresidenan. Presiden adalah pemimpin bangsa yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini sebelum amandemen loh. Dan presiden juga di sini mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Jadi aturan mengenai batasan periode itu tidak ada. Yang berarti presiden bisa menjabat seumur hidupnya. Selanjutnya adalah wewenang presiden. Yang pertama adalah mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. Kedua, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ketiga, menetapkan peraturan pemerintah, dan terakhir ada mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya. Jadi pemilihannya adalah presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Selanjutnya ada MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan lain-lain ada badan kehakiman yang berpujak pada Mahkamah Agung memegang kekuasaan kehakiman. Lembaga ini adalah tugas diakui bersifat mandiri, yang artinya tidak ada pengaruh oleh cabang-cabang kekuasaan yang lainnya gitu, terutama eksekutif. Anggotanya MA itu tidak disebutkan secara jelas, jadi tidak tahu. Dan wewenangnya ada Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh. Selanjutnya ada DPA, Lembaga Tinggi Negara Indonesia menurut Undang-Undang 45 sebelum diamandemenkan yang berfungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada Presiden. DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 UUD 45 sebelum amandemen. Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa DPA berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dalam menjelaskan pasal 16 disebutkan bahwa DPA membentuk Council of State yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Pada 25 September 1945, DPA dibentuk melalui pengumuman pemerintah dengan ketua Ker Margono Jojo Hadikusumo. Anggota DPA pertama ini berjumlah 11 orang. Tidak banyak yang dikerjakan DPA. Tapi keberadaan DPA ini menjadi tidak berarti walau tetap eksis pada tahun 1949. Tapi nasib DPA sebagai lembaga konstitusional menjadi terpuruk gitu. Selanjutnya adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan adalah suatu lembaga negara yang tergantung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan wewenang memeriksa tanggung jawab dan mengelola keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tugasnya Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disebut juga BPK adalah memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesudah amandemen, pembubaran Dewan Pertimbangan Agung dikarenakan tidak efisiennya lembaga tinggi negara ini. DPA tidak memiliki kewenangan hukum atau politik dan hanya dapat memberikan saran kepada lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. DPA juga sering dihumorkan dengan istilah Dewan Pensiunan Agung karena keanggotaannya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat. Sesuai dengan
makna reformasi 1998 dan untuk menguatkan demokrasi, rakyat Indonesia menyadari pentingnya makna judicial review atau hak pengkajian hukum oleh para ahli atau hakim dan mempertimbangkan apakah tidaknya sebuah hukum bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi negara. Untuk menyuarakan kepentingan daerah-daerah atau provinsi di Indonesia dan sesuai dengan semangat reformasionesia, mendirikan lembaga tinggi negara di bidang legislatif yang bernama Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga legislatif bikameral atau dua kamar dalam legislatif. Kedudukannya DPD mirip dengan Senat Amerika Serikat karena mewakili aspirasi politik daerah-daerah. Perbedaan relatifnya, Senat di Amerika Serikat lebih berkuasa daripada Senat di Indonesia. Kekuasaan Senat di Amerika Serikat mirip dengan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi tiba. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena MPR sendiri telah melepas kewenangan yang ada pada dirinya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. MPR saat ini terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau sering disebut Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR RI atau DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004. Ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya, anggota DPD juga merupakan anggota MPR. Lembaga Kepresidenan Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Mahkamah Agung atau yang biasa disingkat dengan MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Komisi Yudisial, melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001, disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Inilah akhir dari video kelompok 13. Terima kasih atas perhatiannya. Di toko besi ada kayu tertata, kayu dilem sangat melekat. Beginilah presentasi materi kita. Silahkan ambil yang bermanfaat. Asik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dadah. Tadi ngomong apa sih?